Jadi dosa itu adalah lawan dari kebaikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, yang pertama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Masih di ayat yang sama Allah lanjutkan firman-Nya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka beliau menjelaskan karakter dosa itu adalah mahaka fi nafsika, membuat hati gundah, hati gelisah. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kita tidak suka kalau orang lain mengetahui, maka itu adalah dosa. Jadi kalau kita tidak tahu dalilnya ini dosa atau tidak, salah satu ukurannya adalah hatinya tidak nyaman, ora srek. Kemudian kalau ada orang lain melihat, kita tidak suka. Itu salah satu barometer bahwa itu adalah dosa. Namun ini hanya berlaku bagi hati yang masih fitrah, tidak berlaku bagi hati yang sudah tidak fitrah. Contoh Bapak Ibu, kalau hati itu masih fitrah, maka akan ada rasa malu. Tapi kalau sudah tidak fitrah, itu hilang rasa malu. Orang yang sudah biasa menutup aurat, lalu kemudian tiba-tiba ada tamu nyelonong masuk rumah, dan kita belum menutup aurat, baru dari kamar mandi misalnya, rasanya gimana? Malu, ya kan? Langsung lari cari penutup aurat secepat kilat. Itu fitrah. Tapi orang yang tidak fitrah justru malah nyun sewu joget-joget di panggung tidak menutup aurat, kalau tidak ada yang nonton sedih. Iya betul. Itu kalau yang joget-joget nutup buka aurat itu, kalau tidak ada yang nonton sedih apa seneng? Sedih. Harusnya kan malu kalau ditonton. Malu apa enggak harusnya kalau buka aurat ditonton? Malu. Tapi kalau tiketnya enggak laku, tiket dugem clubbing itu enggak laku, itu mereka seneng apa sedih? Sedih. Tapi kalau yang nonton banyak, sedih apa seneng? Seneng. Karena fitrahnya sudah rusak. Kalau fitrahnya normal, anak kecil saja ketika dia baru habis mandi tiba-tiba ada orang datang, malu apa enggak? Malu. Ya malu. Tapi coba kalau orang yang sudah tidak fitrah, mereka pakai tidak menutup aurat, hanya menutupi bagian tertentu saja, dan kalau tidak ada penonton malah susah, sedih. Nek oke sing nonton malah seneng. Harusnya kalau ada yang nonton malu, tapi malah seneng. Maka ukuran bahwa dosa itu adalah membuat hati gundah kalau hatinya masih fitrah. Orang korupsi itu idealnya kalau diketahui korupsi malu, sedih, susah. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, selfie dengan kamera, guya-guyu. Jadi fitrah. Jadi koruptor kok malah orang sedih, malah apa dada-dada gitu kan, bahagia, malah guya-guyu. Enggak fitrah. Kalau fitrah mestinya sedih. Jadi dia tidak suka kalau orang lain tahu. Ada contoh lain? Baik Bapak Ibu, praktek suap menyuap. Itu kalau hatinya masih fitrah, menerima suap, memberi suap itu malu, merasa tidak nyaman, merasa dosa. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, golek itu, ya, ayo wani piro, bitingan, bahkan mungkin dikumpulkan sa RT, mungkin koordinasi dengan apa
tokoh masyarakat, bahwa bapak ini mau nyalon jadi ini, uangnya sekian, monggo ini ada berapa yang mau daftar. Oh, kulo. Kenapa? Sudah tidak fitrah. Kalau di sini buat nonton ya? Iya. Pripun Pak? Pripun? Oh nggih, saya nonton zaman masjid nih. Riki buat nonton nih. Jadi karena sudah tidak fitrah lagi, maka kuncinya kalau hatinya masih fitrah, dia tidak akan nyaman. Jadi dosa itu kalau kita merasa tidak nyaman dan tidak suka orang lain tahu, maka itu dosa. Bapak Ibu ingkang minulya, menggoda istri tetangga itu kalau fitrah mesti malu kalau orang lain tahu. Tapi ada orang yang kumpul kebo pamer. Kenapa? Sudah tidak fitrah. Oke, betanku sing anyar iki misalnya kan. Nah, malah pamer. Diomong-omong ki. Nah, kenapa? Hatinya sudah tidak fitrah. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi di sini, dosa itu yang membuat hatimu gelisah dan tidak suka jika dilihat oleh orang lain, itu kalau hatinya masih sofian saliman. Kalau hatinya masih jernih, hatinya masih hati yang sehat. Kalau hatinya adalah hati yang sudah rusak, maka hati tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Kenapa? Karena kalau hatinya itu sudah rusak, justru malu kalau datang ke masjid. Kok orang masjid izin aku? Nah, mungkin enggak orang ke masjid malu? Mungkin. Kenapa? Hatinya sudah tidak fitrah. Nang masjid malah izin. Nah, baik. Biasanya nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang minulya, yang semacam ini orang malu karena hatinya sudah tertutup dengan yang lain yang membuat hatinya sakit. Maka kalau ada orang anggota baru yang baru ke masjid, tolong jangan di wodo, nanti bikin ndak mau lagi ke masjid. Tumben nang masjid. Dia datang pertama saja sudah deg-degan dia. Ada rasa malu karena belum terbiasa. Tiba-tiba jenengan bilang tumben. Insap po. Besok lagi datang enggak? Nah kapok dia. Apa pernah ditembak batuke? Bar liwat ngendi kok sadar. Kesambet po. Nah, ya sudah. Jangan, karena hatinya baru saja mau kembali kepada fitrah. Nah, sudah lama tertutup oleh noda-noda yang lain, baru mau kembali malah diwodo mau, repot nanti. Baik, jadi hadis ini sudah jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dosa membuat dada kita, hati kita resah, gundah. Kalau kebaikan itu menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Tapi ingat, ini hanya bagi hati yang masih fitrah. Kalau hatinya sudah tidak fitrah, bisa jadi gaji yang sedikit itu malah gundah, koruptor yang banyak itu malah senang. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak fitrah. Bisa jadi kalau diwawancari, kenapa kok milih korupsi? Gumbalek ke modal. Nah, jawabnya santai. Bisa jadi. Kenapa? Karena tadi hatinya sudah tidak fitrah. Kalau hatinya fitrah, tidak akan seperti itu.